Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertema pujian penyembahan yang berkenan kepada Allah dan berkuasa, terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Allah memanggil umatnya bukan karena mampu melayani. Ketika Tuhan memanggil, maka Ia Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Salah satu contoh orang yang dipuji Allah dan tercatat dalam Alkitab adalah Daud. Kita semua tahu bahwa Daud lebih dari seorang pemuji dan penyembahan full time, tetapi juga full heart. Memang Daud tidak sempurna dan pernah berbuat kesalahan. Namun Daud tahu cara memuji dan makna dari pujian penyembahan, sehingga Tuhan berkenan. Sama halnya dengan kita manusia, tidak sempurna dan pernah berbuat kesalahan. Namun jika kita tahu cara memuji dan makna dari pujian penyembahan, maka apa yang kita lakukan, pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan, seperti Daud. Mari kita merenungkan kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sering kita mengutip ayat ini menyebut bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian, sehingga seringkali menimbulkan salah orientasi, salah pemahaman, salah pengertian dalam melakukan pujian penyembahan. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini yaitu yang Tuhan cari adalah penyembah Tuhan. Pujian dari orang Israel, dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan, bukan penyembah iblis, bukan orang yang menyembah iblis, bukan orang yang mendapat pujian dari manusia karena keberhasilannya, karena kemenangannya. Di dalam ibadah misalkan, apa sih fungsi pujian di dalam ibadah? Fungsi pujian bukan pelengkap ibadah, tetapi penghubung antara manusia dengan Allah yang mendatangkan hadirat Allah dalam ibadah, di mana hadirat Allah sama dengan kerajaan Allah. Perlu kita ketahui ciri-ciri pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Allah. Surat Roma pasal 14 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ciri yang pertama, ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, pertama-tama pasti kita merasa hidup kita tidak benar, bukan? Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita semakin haus dalam kebenaran? Apakah kita semakin haus untuk menikmati hadirat Tuhan? Perlu kita ketahui, saat kita mengakui Yesus Tuhan itu adalah penyembahan kita yang pertama dan utama, maka kita akan mengerti dan terus haus untuk menikmati hadirat Tuhan. Ciri yang kedua, ada damai sejahtera. Ciri yang ketiga, ada sukacita. Dan ciri yang keempat, ada kuasa. Di dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kembali kita belajar dari Daud. Daud mengerti bahwa ada dari bayi Tuhan yang meletakkan kekuatan dan hal itu adanya di mulut kita. Apa dasar kekuatan kita? Yaitu pujian penyembahan. Di dalam kitab Mazmur 8 ayatnya yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi Tuhan mau saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, menyatakan kuasanya, menyatakan kuasa Tuhan. Lalu bagaimana penyembahan yang berkuasa? Yang pertama, menyembah Allah dengan gentar dan percaya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-4 dan 5, demikian firman Tuhan.
Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Di sini Daud menyembah Allah, memuji Allah bukan berdasarkan apa yang Daud inginkan, tetapi berdasarkan kepercayaannya Daud terhadap firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana penyembahan yang berkuasa, yaitu sembahlah Allah dengan iman. Di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Di sini pun juga Daud menyembah dengan iman, bahkan ketika masalah belum selesai dan keadaan tidak baik. Bagaimana penyembahan yang berkuasa? Yang ketiga, yaitu dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur. Di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di sini pun juga Daud berada dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menyenangkan, di mana ia terus mengeluh kepada Tuhan. Meskipun hatinya susah, ia tetap bersyukur. Rahasia apa sih yang Daud lakukan? Rahasia Daud untuk melakukan pujian penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah tujuannya semata-mata untuk perkenanan Tuhan dan pengharapan. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kesimpulan dari renungan pada saat ini yaitu hari-hari ini adalah hari menjelang 10 hari doa dan Pentakosta. Mari kita semua efektifkan pelayanan kita, pujian penyembahan kita dengan cara perbaharui pujian penyembahan kita. Ada kerinduan menikmati hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kuasa. Mari kita semua melakukan firman Tuhan dengan cara menyembah Allah dengan gentar dan percaya. Sembahlah Allah dengan iman. Tetap bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Kitab Mazmur 66 ayat yang ke-4 dan 2. Demikian firman Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Memazmurkan namamu. Selah. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan dia dengan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali. Kami rindu untuk memperbarui pujian penyembahan kami. Kami rindu menikmati hadirat Allah. Kami rindu menyembah Allah dengan gentar dan penuh iman. Kami rindu pujian penyembahan kami berkenan kepada Allah dan berkuasa. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat memperbaharui pujian penyembahan kami, sehingga kami dapatkan damai sejahtera dan sukacita. Berkati setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari